Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada siang menjelang sore ini alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah kita masih bisa bermuajahah, kita masih bisa terus continue dalam mengkaji ilmu maksus kajian kita Sya'iratul Saum Sya'iratul Saum fil Islam karya As-Sa'id Ashur. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kemampuan kita untuk berkarya, punya inovasi-inovasi positif tentang keilmuan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini kita masuk kajian kita di hari yang ke-26. Berarti Lebaran ini tinggal beberapa hari saja. Idul Fitri tinggal beberapa hari saja. 25 hari sudah berlalu, sekarang kita masuk ke 26 hari. Berarti Ramadan sudah jauh melangkah untuk meninggalkan kita, hanya tinggal beberapa hari saja. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan, semua kegiatan kita, aktivitas kita, maksus puasa Ramadan kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nanti investasi kita saat kita bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Nah, mari sama-sama kita berdoa seperti biasa kita mulai kajian kita ini. Berdoa untuk diri kita masing-masing, diri saya, diri Bapak, diri Ibu, diri kita bersama. Mudah-mudahan Allah selalu memelihara kita dari bahaya, bencana, wabah, maksus, wabah COVID-19 yang sekarang ini masih terus berjatuhan korbannya. Malah beberapa hari lalu itu perawat meninggal di Surabaya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran untuk keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa yang kedua kalinya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kajian kita ini dengan selamat dari sifat riya, takabur, ujub, sombong, sum'ah, namimah, 7 amal yang menghancurkan amal kita itu selalu saya sampaikan di awal pengajian, awal kajian dan akhir kajian, karena kita nauzubillah summa nauzubillah khawatir sekali kebaikan yang kita lakukan ini tersusupi oleh unsur riya dan kibria wal ujub, takabur. Itu yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena arya asyirkul asghar. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah dalam kajian kita, khususnya kita melalui kajian ini kita bisa beramal baik kepada sesama, dibebaskan, diselamatkan dari riya dan ujub, takabur dan penyakit-penyakit hati lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian,
eh, kita masih dalam kajian ke-26 ini, masih kita membahas tema Ar-Ruhaniyatus Saum. Jadi kemarin sudah beberapa materi sudah tersampaikan. Pertama, tilawatul Quran itu sudah tersampaikan. Zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, hari ini insya Allah qiyamul lail. Karena nanti insya Allah kita akan akhiri kajian kita ini insya Allah di bab al-babut tasya ini selesai. Nanti di hari besok mungkin atau 2 hari yang akan datang itu kita akan membahas tentang sholatul Id yang sudah saya sampaikan. Qiyamul lail sekarang. Jadi kemarin kita sudah sampaikan tentang perihal bagaimana zikrullah, kaifiyah zikrullah, adab zikrullah, tata cara zikrullah. Di antaranya saya ulang lagi, jangan sampai terlupakan. Berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala punya aturan main. Ada tata caranya, ada etikanya, ada adabnya. Di antaranya itu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita puji Allah dengan kekuasaan, dengan kemuliaan, dengan kebesarannya, puji Allah. Lalu kita iringi, dampingi dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, doa alama tasya. Berdoa kepada Allah terserah kita. Tanda kutip, jika berdoa kepada Allah, berdoa dengan hal-hal yang baik. Tidak boleh berdoa kepada Allah itu dengan hal-hal yang buruk. Apalagi menyakiti orang, mengutuk orang, menjas orang. Nggak boleh dalam berdoa. Yang terakhirnya, tutup doa itu dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita dampingi terus doa kita ini dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kemarin sudah tersampaikan. Termasuk syarat-syarat kita berdoa kepada Allah itu kemarin sudah kita sampaikan. Maka bab ini, pasal ini, kajian kita di hari ini qiyamul lail. Qiyam al-lail. Ma huwa qiyamul lail? Apa itu yang disebut qiyamul lail? Nah ini insya Allah di sini akan kita sama-sama nanti bagaimana kita qiyamul lail fi ayam Ramadan. Bagaimana kita melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan di bulan Ramadan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khasaisi syahrul Ramadan al-mubarak qiyamu Ramadan. Fal muslimu yahrisuna ala siyami fin nahari wal qiyami fil lail wa yuqsiruna min at-taraddudi ala al-masajidi was salati ma'al jamaah wa yulhiquna bis sana'i ala Allah azza wa jalla wad du'a'u ilaihi azza wa jalla ay yashmilahum bi rahmatihi wa yaghfir lahum dzunubahum. Fa qiyamul laili ala midaril ammi ammah wa khilalul layali syahri Ramadan wa lailatul qadri khassa yu'tabaru qimmatul ibadat. Wa qad amara Allah Ta'ala bi qiyamil laili lil isti'anati ala mujahadati nafsi wa raghiba Rasulullah al-Karimi wa raghiba ar-Rasul al-Karimu min qiyami Ramadana wa habbaba fihi wa akhbara anna man fa'alahu ibtigha'a wajhillahi ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa sanuraddu tafsilan lis-salati qiyamil laili 'ammatan
wassalatu qiyamu Ramadan khassah. Ini yang tercatat oleh musannif hadza al-kitab. Qiyamul lail itu punya kekhususan. Di antara kekhususan qiyamul lail itu adalah di bulan Ramadan. Apa sih sebetulnya yang istilah-istilah digunakan qiyamul lail, menghidupkan malam di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, atau bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan secara umum. Tapi secara khusus di bab kajian kita ini terkait dengan bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang giat meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, selalu mempertahankan di malam hari itu qiyamul lail, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Yasumu fin nahar, siang harinya ia berpuasa, wa yaqumu fil lail, di malam harinya mereka itu selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan. Walaupun nanti secara detail arahan dari buku ini kalau biasanya dia mengarah kepada tafsir daqiqah. Itu detail sekali dibahas tentang qiyamul lail, tapi secara umum qiyamul lail itu menghidupkan layali Ramadan atau menghidupkan hari-hari selain Ramadan. Biasanya kita gunakan itu, kita laksanakan itu, kita gunakan istilah itu, kita memanfaatkan waktu-waktu qiyamul lail itu ba'da sholatil isya biasanya. Jadi setelah sholat isya. Maksus di bulan Ramadan itu ada kegiatan disebutnya qiyamul lail, sholatut tarawih. Sholat tarawih. Kita tidak bahas sholat tarawih ini, sebagian kita melaksanakan tarawih itu 23 tambah dengan witirnya rakaat. Ada yang 11 rakaat dengan witirnya. Itu silakan saja. Yang mau melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih 11 rakaat silakan. Yang 23 rakaat silakan. Itu semua punya syawahid, punya hujjah, punya dalil yang kuat dalam konteks keabsahannya. Nah itu biasanya ba'da sholatul isya, yaqumu qiyamul lail. Setelah sholat isya, itu biasanya langsung tuh dilaksanakan sholat qiyamul lail, sholatul tarawih. Dengan imam mengatakan sallu sholatan sunnatat tarawih rakaataini jami'a rahimakumullah. Baru mereka berdiri melaksanakan tarawih. Itu di hari-hari Ramadan maksus. Dengan nanti apakah witir itu bisa diakhirkan atau tetap dilakukan sholat witir setelah sholat tarawih, lalu nanti malam qiyamul lail. Qiyamul lail dalam konteks melaksanakan sholat lagi. Bisa itu sholat tahajud, bisa itu sholat hajat, bisa itu sholat istikharah, bisa itu sholat tarawih, tasbih, bisa sholat lainnya yang disunahkan masnunah oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW dilakukan di malam-malam menghidupi malam-malam Ramadan. Nanti insya Allah sedikit akan tersinggung. Jadi wa yuksiruna minat taraddudi alal masajidi was salati ma'al jamaah. Wa yulhiquna fi sana'i 'ala Allah ta'ala wa du'a ilahi azza wa jalla ay yasmilahum bi rahmatihi wa yaghfir lahum dzunubahum. Jadi menghidupkan qiyamul lail ini
Bagi orang-orang yang sedang berpuasa maksus di bulan Ramadan, yuksiruna minat taraddudi alal masjid. Selalu bolak-balik ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di saat kondisi kita tidak terdampak oleh COVID corona atau virus corona. Nah saat ini, hari ini kita terdampak betul. Kita kena imbas betul untuk bisa melaksanakan taraddud ilal masajid, bolak-balik mondar-mandir ke masjid, karena status sekarang ini kita sedang di karantina, semua kita di rumah. Masjid ditutup. Aktivitas tidak ada kita ke masjid, maka saat ini jadikan momen penting dalam sejarah hidup kita. Hampir 8 Jumatan di Bekasi ini kita tidak melaksanakan salat Jumat. Karena semua sudah ditutup masjidnya. Nah, itu lam yataraddad alal masajid was salatil jamaah. Karena kita sekarang ini tidak bisa bolak-balik mondar-mandir ke masjid untuk sholat jamaah, apakah berkurang pahala kita dari Allah? Tidak. Tetap kita berjamaah di rumah dengan anak, dengan keluarga. Tetap kita baca Quran, tadarus, segala macam yang kita lakukan di masjid bisa kita laksanakan di rumah. Ingat, zikir itu aina ma kunta, di mana saja kita berada bisa berzikir. Tidak ada zikir itu maksus di masjid. Tidak ada zikir maksus di masjid. Zikir semuanya bisa kita lakukan di mana saja, aina ma kunta, aina ma kunna, di mana saja kita berada bisa dilakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulhiquna bis sana'i 'ala Allah 'azza wa jalla. Wa du'a'u ilaihi azza wa du'a'u alaihi ayasni lahum bi rahmatihi wa yaghfiru lahum dzunubahum. Jadi kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, terus kita dampingi zikir kita itu agar kita digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, taqammadallahu bi rahmati. Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Itu pada prinsipnya qiyamul lail. Taqarruban ila Allah taala. Wa khilalu fa qiyamul laili ala madaril 'ami amma. Wa khilalu layali syahri Ramadan wa lailatul qadri khassah. Jadi secara umum karena kita sedang membahas tentang puasa Ramadan dan qiyamul lail di dalamnya, secara umum qiyamul lail bisa kita laksanakan kapan saja secara umum. Maksudnya bukan di luar bulan Ramadan. Bukan di bulan Ramadan. Beberapa pertemuan sudah saya sampaikan bahwa banyak di kalangan kita, Bapak, Ibu, teman-teman yang masih bertanya, kalau saya sholat witir itu di akibat sholatil isya, apakah saya bisa tahajud? Apakah saya bisa qiyamul lail? Itu sudah tersampaikan pada pertemuan berikutnya. Saya selalu sampaikan, orang-orang yang kontinu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak ada kata untuk tidak punya waktu qiyamul lail. Walau rakaatan. Sekalipun dilakukan itu 1 rakaat. Jika ia takut ketiduran, sebelum tidur sholat 1 rakaat. Sholat 2 rakaat. Itu qiyamul lail. Saya mengistilahkan, istilah qiyamul lail itu sholat-sholat yang dilakukan pada malam hari. Sholat apa saja.
Asal jangan sholat duha, karena itu waktunya dia duha. Waktu sedang matahari mau naik. Sholat tasbih jika dilakukan di malam hari disebutnya qiyamul lail. Sholat hajat jika dilakukan di malam hari disebutnya qiyamul lail. Sholat taubat, sholat tasbih jika dilakukan di malam hari disebutnya qiyamul lail. Apalagi sholat istikharah kalau dilakukan di malam hari disebutnya qiyamul lail. Termasuk sholat tarawih. Kita mengistilahkan qiyamul lail. Min ba'di salatil isya hatta fajri shadiq. Dari mulai isya sampai dengan fajar shadiq menjelang imsak, itu jika dilakukan ibadah sholat disebutnya qiyamul lail. Oke. Secara umum, tapi secara khusus, wa khilalu layali syahri Ramadan ala wajil khasa. Jadi hendaknya kita mengkhususkan untuk melakukan qiyamul lail itu di bulan Ramadan. Yang khusus lagi asrul awakhir, di akhir-akhir Ramadan. Jadi ada am, ada khusus, ada khususil khusus. Am itu di luar bulan puasa. Khusus itu di dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Ala wazil khas, lebih khusus lagi di asrul awakhir. Dalilnya jelas. Syawahidnya jelas. Rasulullah, para sahabat membangunkan keluarganya untuk melakukan qiyamul lail pada akhir-akhir di bulan Ramadan. Ya moga kita, saya, bapak, ibu bisa membangunkan keluarganya, bisa mengajak anaknya, bisa mengajak keluarganya, ayo kita qiyamul lail. Bentuknya bukan hanya sholat. Kita zikir, kita juga baca Quran, kita juga menghafal, kita diskusi, kita muzakarah, kita murajaah dengan kajian, itu semua qiyamul lail bentuknya. Tapi yang paling bagus itu sholat qiyamul lailnya. Atau kemarin sudah kita sampaikan, taqarrub ilallah setelah puasa Ramadan itu baca Quran, tilawatul Quran. Gabung saja. Berapa jam kita baca Quran di malam hari, berapa jam kita sholat. Itu bisa. Kita bikin jadwal sendiri. Ayo, habis sholat tarawih, saya harus istirahat. Seperti nanti jam berapa kita harus baca Quran, jam berapa kita harus sholat, qiyamul lail, sholat maksus, baru nanti sampai menjelang waktu azan atau imsak di fajr shadiq. Nah ini semuanya harus kita siapkan. Masih tersisa kita 3 malam lagi. Sekarang tanggal 26. Nanti malam 27. Malam berikutnya 28. Malam berikutnya 29. Masih ada waktu. Ya mudah-mudahan kita masih bisa memanfaatkan waktu ini. Paling tidak saya sampaikan lagi untuk Bapak, untuk Ibu, untuk teman-teman yang masih belum beres, belum selesai mengkhatamkan Al-Quran, silakan. Masih ada waktu dihatamkan Al-Quran. Supaya Quran syahidun syafi'an liman khotamahu. Biar Al-Quran memberi saksi, memberikan syafaat bagi orang yang menghatamkannya. Bagi orang yang membacanya. Itu sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa qad amara Allah Ta'ala biqiyamil laili lil isti'anati ala mujahadatin nafsi. Wa raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qiyami Ramadhan wa habbaba fihi
wa akhbarahu man fa'ala wa akhbara ma anna man fa'alahu ibtigha'a wajhillahi ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah memerintahkan. Rasulullah sangat mencintai orang-orang soleh, begitu pula untuk melakukan sholat qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat di malam hari. Mereka itu dengan perintah Allah, dengan berpegangan mencontohkan kepada Rasulullah, begitu mereka itu semangatnya melakukan qiyamul lail. Kenapa? Karena qiyamul lail itu adalah isti'anatu ala mujahadatin nafsi. Untuk membangkitkan jiwa, semangat itu. Jadi orang yang biasa qiyamul lail semangat ya dalam kejiwaannya. Kenapa itu semangat? Karena terus dilatih. Siapa sih yang tidak malas? Sedang enaknya tidur, lalu tiba-tiba dia bangun, dia mandi, dia berwudu, ia sholat, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berat? Kalau orang yang sudah terbiasa, ini menjadi ringan. Orang yang belum biasa, beratnya, subhanallah. Itu hal-hal yang memberatkan bagi diri kita. Ketika kita terbiasa untuk qiyamul lail, maka muncullah nasya'atah, mujahadah dalam diri kita masing-masing. Makanya Rasulullah sangat senang ya, untuk melakukan. Bahkan beliau katakan, waqad qala fi fadli qiyamil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, raq'atani fi jawfil laili khairun minad dunya wa ma fiha. Wa yaqulu Allahu fi haqqil muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dalam hadis yang lain, man istayqaza minal laili wa ayqaza imra'atahu fasaliya rak'ataini kutiba minaz zakirin Allah katsira waz zakirat. Waruyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala salli minal laili walau qadra halbisyatin. Ini anjurannya begitu dahsyat ini. Ini anjuran, perintah yang dilakukan untuk melaksanakan qiyamul lail 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba di malam hari itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kita ingatkan sabda Rasulullah SAW yang beberapa lalu kita sampaikan, orang yang melakukan salat 2 rakaat sebelum waktu subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Begitu besar pahalanya untuk salat sunnah qabla subuh. Begitu juga qiyamul lail. Jadi rakaatani fi jawfil laili khairun minad dunya wa ma fiha. Dan Allah akan mengatakan bagi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan salat di malam hari itu dengan julukan wazakirinallaha wazakirat. Allah berikan julukan orang-orang yang selalu mengingat Allah dan orang-orang yang bagi laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini maka penting bagi kita gitu. Bagi orang yang ingin meningkatkan kualitas imannya kepada Allah, silakan dilakukan. Kita sama-sama lakukan qiyamul lail. Tuba liman syaghala nafsahu 'ala Allah bil lail. Beruntung orang yang bisa mengoptimalkan dirinya
kepada Allah di malam hari untuk dia bangun menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam nazala yanzulu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin fi samai dunya hatta yabqa sulusul lailil akhirah fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu wa man sa'alani fa ataituhu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Dalam riwayat Abu Hurairah dalam riwayatnya beliau katakan,